Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Para pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan. Insya Allah mudah-mudahan ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan melanjutkan kajian kemarin. Masih tempatnya di tempat saung Bapak Ismail Maria, saung anggrek. Ya, mudah-mudahan ini saung diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah saya dengan kameramen saya Bapak Kamim di sini dijamu dengan kopi-kopi, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan ini termasuk ke dalam hadis Nabi Muhammad SAW, termasuk memuliakan tamu, ikramu doib ya baraya. Karena kata Rasul, siapapun orang yang memuliakan tamu, maka tamu itu membawa 1000 barokah, membawa rahmah. Mudah-mudahan ini saung menjadi berkah barokah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT, kita itu masih melanjutkan kajian tentang masalah harus berbuat kebaikan kepada kedua orang tua kita. Karena sebaik apapun, sebanyak apapun amal ibadah kita, tanpa ada ridho orang tua kita, maka amal ibadah kita akan hancur. Amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa, Baraya? Karena ada salah satu kisah. Kisah itu yaitu ada suatu wali, artinya wali itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ahli ibadah. Ibadahnya Masya Allah luar biasa, sampai malaikat pun kagum melihat ibadahnya itu wali. Jadi kabita kunempo ibadahna baraya luar biasa, itu wali. Tapi itu wali walaupun dia ibadahnya banyak, banyak, ilmunya banyak, tetapi ada catatan di Lauh Mahfuz, itu wali itu kalau gak salah namanya Yazid, kalau gak salah. Di Lauh Mahfuz malaikat bisa melihat itu wali itu, yaitu dia itu akan masuk neraka. Di dunianya dia amalnya banyak, ahli ibadah, puasanya, sholatnya, sodakonya, luar biasa. Muaka udah orang karena dia itu wali, gitu. Wali dia itu ahli ibadah, soleh. Tetapi catatan di Lauh Mahfuz dia itu akan masuk neraka. Lalu malaikat turun ke dunia, mencekut bahasa Sunda nama karunya ka ieu wali. Wahai Yazid, kenapa kamu ibadah banyak-banyak, ibadah loba-loba teuing, kuat poho kana dahar, poho kana nginum, poho kana itu, poho kana ieu, tuluyan ibadah. Kaula mah karunya ka maneh, mencek bahasa urang mah. Saya mah sayang sama kamu karena ibadah kamu cuma-cuma. Salat kamu cuma-cuma, puasa kamu cuma-cuma, sedekah kamu cuma-cuma, kebaikan kamu banyak pun cuma-cuma. Karena kamu udah ada tulisan di Lauh Mahfuz kamu itu akan menjadi ahli neraka. Gitu. Bagaimana pemirsa jawaban itu waliullah, yaitu Syekh Yazid? Kata Syekh Yazid, malaikat, saya mah gak apa-apa. Walaupun masuk neraka juga gak apa-apa. Karena ibadah saya tujuannya bukan pengen ke surga. Ibadah saya tujuannya pengen mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya karena Allah, tidak ada karena ini, karena itu. Bukan karena pengen dilihat mitoha, bukan karena pengen dilihat tetangga, bukan pengen dilihat orang lain,
Saya itu tujuannya ibadah ini pengen mencari ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada tujuan lain. Mau ke surga silahkan, mau ke neraka silahkan. Karena surga makhluk, neraka makhluk, saya juga makhluk. Saya ibadah cuma kepada Khalik, sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena saya tugasnya cuma ibadah. Karena ada firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati-pati kami nyiptakan manusia jeung jin, nyiptakan jin jeung manusia, hikmahnya ibadah kepada Allah. Jadi saya tugasnya cuma ibadah. Mau ke surga silahkan, mau ke neraka silahkan. Udah gitu beres. Nah, jadi itu malaikat itu kagum melihat itu wali. Lalu malaikat naik ke langit. Lihat lagi di Lauh Mahfuz. Nah, lihat di Lauh Mahfuz itu malaikat melihat catatannya tadi itu wali itu mau masuk neraka, catatannya ahli neraka. Sekarang dirubah jadi ahli surga. Nah, lalu itu malaikat turun lagi ke bawah. Itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu kawasa mau ngarubah takdir orang A jadi B, B jadi A. Yang tadinya susah jadi bahagia, yang tadinya bahagia jadi susah. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu tidak dolim. Karena Allah yang punyanya, tidak dolim. Gitu. Kalau kita mah dolim ya. Orang mau dapat BLT dikasih sama orang lain itu mah dolim gak boleh. Catatannya si A dapat daging kurban jadi ke si B itu mah dolim. Tidak boleh itu mah. Itu jangan, tidak boleh. Karena itu dolim. Kalau Allah yang punya itu tidak dolim. Mau orang mau masuk neraka, mau masuk surga silakan. Kalau BLT, pamannya si Jayat mau dapat BLT dikasih sama Bakar. Kodenya si Bakar itu anak buah saya, gak boleh. Ini mau bandar ada jatah daging kurban rupanya. Mohon maaf raya ya. Pemain si A mau dapat, si B enggak. Karena si B-nya temannya dekat, dikasih jatah si A ke si B itu tidak boleh. Itu dolim, tidak boleh ya. Jadi menempatkan sesuatu bukan dalam tempatnya. Baraya semuanya ini lalu itu malaikat nanya lagi kepada itu wali Yazid itu. Kata malaikat, Yazid, tulisan kamu sekarang menjadi ahli surga. Tadinya kamu ahli neraka, tulisannya dalam Mahfuz, sekarang kamu itu jadi ahli surga. Oh. Kata Yazid, malaikat gak apa-apa, saya tetap ibadah. Walaupun saya ditulisnya jadi ahli surga, saya ibadah. Saya tidak memikirkan surga neraka, saya tetap ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pemirsa baraya semuanya itu wali Yazid itu bertanya kepada malaikat. Wahai malaikat, saya mau bertanya, kenapa tulisan saya yang tadinya jadi ahli neraka, sekarang dirubah menjadi ahli surga? Apa penyebabnya? Saya boga amanaon, maka bisa dirubah gitu. Jawab malaikat, wahai Yazid, tadinya kamu menjadi ahli neraka, di Lauh Mahfuz udah ada catatan, sekarang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala jadi ahli surga karena Allah itu sangat meridhoimu, Allah sangat ridho kepadamu. Allah mengagumi dengan keikhlasan ibadahmu. Ibadahmu tidak pengen dilihat orang. Ibadahmu tidak pengen dilihat mitoha, tidak ingin dilihat tetangga, tidak ingin dilihat Pak RT, Pak RW, cuma semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahmu bukan pengen surga, pengen neraka, tetapi kamu semata-mata karena Allah. Jadi oleh Allah diubah ibadahmu, catatanmu menjadi ahli surga. Lalu itu waliullah Yazid bertanya lagi kepada malaikat. Malaikat, coba jelaskan kepada saya apa penyebabnya saya menjadi ahli neraka? Kata malaikat, kamu Yazid dicatat, ditulis di Lauh Mahfuz menjadi ahli neraka, catatanmu dikenakan kamu punya dosa kepada ibu kamu. Kira-kira kamu tahu gak waktu kamu masa muda? Nah, kira-kira umur 15 tahun, muncul bahasa Sunda nama.
Ya ingat ibu saya itu mau nyuruh saya ke warung. Saya di kamar, kedengaran ibu saya berjalan, lumpang jalan kaki, mau nyuruh. Kata bahasa Sundana nitah ka warung, titah balanya. Mencek bahasa kita mah titah ka warung balanya. Saya pura-pura tidur. Api-api teh. Jadi ibu saya yang tadinya mau menyuruh ke warung, jadi kelihat saya lagi tidur, ibu saya jadi nggak tulus nyuruhnya karena merasa kasihan seorang ibu terhadap anak. Pada mana ibu manyaahnya kan jadi anak nek kitu kieu ge komo keur sare dudang nyaah barayanya. Teu jadi ibuna nu tadina arek ngahudangkeun nitah ka warung ka eta Yazid teu jadi karena kasihan anaknya lagi tidur. Tapi anaknya pura-pura gak tidur beneran, cuma pura-pura supaya gak dititah oleh ibunya gitu. Itu Allah sangat benci kepada kamu. Itu yang menjadi sebab kamu dicatat menjadi ahli neraka. Lalu pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT, baraya semuanya, itu waliullah Yazid, dari situ dia menangis. Ingat kepada ibunya, Masya Allah luar biasa. Masa dia itu sesudah mendengar cerita itu dari malaikat, dia itu selama dia itu ada tamu datang ke rumahnya, dia selalu menasehat harus berbaik, buat kebaikan kepada kedua orang tua. Harus setiap-tiap dia ceramah dimanapun, ada tamu ke rumah pun dia selalu membahas berbuat kebaikan kepada orang tua kita. Oleh karena itu, apabila kita masih punya kedua orang tua, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Apabila udah meninggal, kita harus banyak-banyak mendoakan kedua orang tua kita. Siapa tahu kita akan mendapatkan rahmat Allah dengan berbanyak kita mendoakan orang tua kita. Naudzubillah, kadang-kadang kita akan celaka kalau kita tidak bisa mendoakan kedua orang tua kita. Kud masopada makadar. Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.